Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Netra Sandekala. Sebuah kisah yang berjudul Kromo Leo. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku hanya berdiri di ambang pintu, mencari keberadaan Rati, namun yang ketemu ya hanyalah kesunyian. Beberapa kali aku menyorot senter ke segala sisi, bahkan ke arah keranda di ujung ruangan. Ingin sekali rasanya aku pergi dari tempat ini, tapi hanya Rati satu-satunya orang yang bisa membantuku menemukan bocah sialan itu. Krak. Aku terlonjak kaget. Spontan ku sorot keranda bambu di ujung ruangan. Sial. Kenapa bayangan yang ditimbulkan dari cahaya senter membuat bulu kuduku meremang hebat? Bayangkan saja, seorang diri di makam tua dengan keranda bambu dan semua kejadian yang baru saja ku alami. Kalau bukan karena sakti, aku tidak sudi berada di tempat ini lagi. Krak. Rati. Panggilku saat mendapati ada sesuatu yang bergerak pelan. Bodoh, tidak mungkin Rati bersembunyi di dalam keranda itu. Bergegas aku melangkah meninggalkan tempat terkutuk ini. Persetan jika itu Rati, aku sudah muak sekali dengan semuanya. Hingga saat aku hendak melangkah meninggalkan cungkup, sekelebat bayangan muncul di benakku. Gambaran di mana Sakti sedang meringkuk ketakutan. Ah, sial. Umpatku kembali menoleh ke arah cungkup. Bagaimana ini? Aku sama sekali tidak punya pandangan akan pergi kemana. Apa aku kembali saja ke rumah Nekmar? Seakan kejadian aneh tidak bisa hilang begitu saja. Belum sempat aku berjalan menjauh, sayup telingaku menangkap suara gamelan dari dalam cungkup. Keningku berkerut, menatap kembali ke arah cungkup. Tenang Sita, mungkin itu suara radio dari desa. Ucapku lirih menenangkan diri. Aku tersentak kaget, tidak berani mengalihkan pandangan dari pintu cungkup, berharap ada seseorang selain diriku. Kutengok ke belakang, namun yang kutemukan hanya keheningan. Bahkan suara hewan pun tidak terdengar sama sekali. Suara itu kembali muncul, tetapi tunggu. Aku mengenali suara terakhir. Sakti, ucapku lirih, teringat dengan suara cambukan yang sering bocah itu mainkan. Tanpa berpikir, aku berlari ke arah cungkup, membuka pintu dan langsung masuk ke dalam. Namun yang terjadi justru membuatku diam terpaku. Kini kudapati ada beberapa orang, termasuk Sakti, dengan pecut dan mainan kuda lumpingnya. Bodoh, aku tidak menyadari sejak kapan lampu di dalam cungkup menyala. Padahal sebelumnya ruangan ini begitu gelap. Sakti dengan lincahnya menari, melompat mengikuti irama gamelan. Ia mengapit kuda lumpingnya, membuatku begitu takjub sampai lupa dengan apa yang kulihat tidaklah nyata. Sakti berhenti, ia menoleh ke arahku, dan disinilah aku baru tersadar kalau bocah itu bukanlah Sakti, melainkan seorang bocah dengan banyak darah di wajahnya. Bibirnya sobek hingga di ujung telinga, giginya runcing tidak rata, dengan mata putih begitu mengerikan. Bocah itu kembali menghentakkan kakinya dan terus menatap ke arahku. Bocah itu kembali menari, semakin lama gerakannya semakin cepat, bahkan aku dibuat pusing dengan suara yang ia timbulkan. Niat hati ingin memintanya untuk berhenti menari, tapi belum sempat aku membuka mulut, terdengar bunyi gong yang memekakan telinga. Tersentak, dari mana semua ini muncul? Kenapa aku bisa melihat hal-hal seperti ini? Suara gong itu kembali berbunyi. Kini bocah laki-laki itu berdiri diam, tangannya mengacung ke arah keranda. Terlihat 7 buah kepala ditaruh tepat di sisi keranda, mulai dari Pak Suhar, Najib, Om Panca, Sakti. Apa itu? Kenapa ada sesuatu yang membuat nyaliku benar-benar menciut? Kemudian yang paling membuatku takut, tanpa ku sadari ke-6 orang pembawa keranda itu sudah berdiri berjejer. Tanpa aba-aba salah satu dari pembawa keranda itu bergerak perlahan tanpa suara. Kepalaku menggeleng cepat, memintanya agar tidak melakukan apapun. Tetapi percuma, laki-laki pembawa kendi itu terus bergerak. Bahkan dengan santainya dia mengguyurkan darah dari dalam kendi ke masing-masing kepala. Kemudian ia menatapku.
Ia mengambil satu benda yang tidak bisa kulihat bentuk dan rupanya, lalu memberikan kepada bocah itu. Tolong, siapapun tolong. Batinku menjerit ketakutan. Entah dari kapan, dalam sekedipan mata bocah itu sudah berdiri tepat di hadapanku, lalu ia mengangkat tangan kecilnya ke atas, seolah memintaku untuk melihat benda yang ia bawa. Seketika aku menjerit tanpa suara. Gila, bagaimana bisa kepalaku ada di situ? Penuh dengan darah, bahkan bau busuk menguar begitu hebat. Kematianmu, bisik bocah itu dengan seringai yang benar-benar mengerikan. Sita, ucap seseorang. Bersamaan aku rasakan ada sentuhan di pundakku. Aku tersentak, semuanya lenyap, bahkan suara gamelan itu juga hilang di telan bumi. Rati? Tanyaku kaget. Rati tidak menjawab. Ia terus menatapku dengan pandangan aneh dan tidak terbaca. Siapa kamu? Tanyaku sekali lagi. Rati bergeming. Justru ia menarik rambut panjangnya ke depan dan menyisirnya dengan jemarinya yang lentik. Rati? Jongkup ini makam dari sesepuh desa. Dia mati di sini, di atas makam ini. Kepalanya terpotong dengan posisi duduk bersila. Ucap Rati tiba-tiba. Ah, apa maksudmu? Dulu sekali, ada sekelompok orang yang sudah hampir putus asa dengan keadaannya. Bahkan keserakahan mereka membuat hidup orang sengsara. Lanjut Rati tanpa menghiraukanku. Semua manusia itu sudah dibutakan oleh dunia. Mereka meminta kepada yang tidak semestinya. Disinilah aku menjaga mereka agar tidak bisa keluar. Lanjut Rati. Menjaga? Menjaga apa? Jangan membual. Kromo Leo, kata Rati sambil menunjuk ke arah keranda. Sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, Rati sudah berbicara lagi. Kali ini dengan suara keras penuh penekanan. Cari anak laki-laki itu. Ingat, sampai malam Selasa Kliwon. Kalau tidak, akan terjadi lagi. Kromo Leo menjadi penanda. Aku mengerjap. Tidak menyangka, setelah mengucapkan kalimat panjang, sosok perempuan itu hilang entah kemana. Dedemit bangsat. Umpatku langsung berlari keluar Congkup. Aku sudah benar-benar muak sekarang. Bagaimana bisa aku menjadi seperti ini? Dan kini sudah jelas. Rati memang bukan manusia. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Kemana aku harus mencari sakti? Dan kenapa pula aku harus diperlihatkan semua ini? Nafasku memburu, ingin sekali menumpahkan semua kemarahan dan ketakutan ini. Tapi kepada siapa? Dan bagaimana aku menyelesaikan semua ini? Sudah tahu, apa sebetulnya tempat ini? Ucap seseorang dari kegelapan. Kusorot senter ke arah sumber suara. Tampak seorang laki-laki berdiri dalam kerembangan pohon. Tangannya bersedekap di dada, raut wajahnya datar. Pandangannya terus menatap ke arah Congkup. Najib, panggilku kaget. Sudah bertemu, dengan apa yang kamu cari? Masih menganggap tempat ini kamar tidurmu? Tanya Najib sambil berjalan mendekat ke arahku. Aku perhatikan wajah laki-laki ini. Ekspresinya berbeda sekali sewaktu di rumah Nekmar. Kali ini dia jauh lebih tenang dan berwibawa. Andai sekarang situasinya berbeda, pasti Najib akan terlihat mempesona. Apa maksudmu? Tanyaku pura-pura tidak mengerti. Jangan berlagak bodoh. Sekarang situasinya semakin rumit. Kalau warga sampai tahu jika Kromo Leo muncul kembali, bisa jadi bukan dedemit itu yang membunuh kita, melainkan warga desa sendiri. Aku tidak peduli dengan warga desa. Penting sekarang bagaimana cara menemukan sakti. Ucapku masih terus menyorot tubuh laki-laki di depanku ini. Percuma anak itu tidak akan ketemu. Mau dicari dimanapun juga tidak akan ada hasilnya. Aku maju selangkah, mencengkram baju Najib. Pandanganku terpancang lurus ke manik matanya. Brengsek, di mana Sakti? Tanyaku penuh penekanan. Najib mengempaskan cekalanku dengan kasar. Jangan sembarangan menuduh, Doro Putri, kata Najib. Lalu apa maksudmu bicara seperti itu, ah? Kalau Kromo Leo menandai orang-orang yang bakal menjadi korban, bagaimana kalau demit itu juga bisa menuntun kita kepada siapa yang sudah melakukan ini semua? Tanya Najib serius. Aku terhenyak. Sedikit lebih lama mencerna kata-kata Najib. Aku tidak paham. Semua kejadian ini benar-benar di luar logika manusia. Dari mimpi, pertemuan dengan Rati,
kejadian bersama Sakti. Bagaimana caranya? Tanyaku penasaran. Bukankah kamu mendengar suara mereka? Maksudmu? Ikut apa mati, kata Najib lirih. Dahiku berkerut. Maksudmu aku harus mengikuti kemana mereka pergi? Najib mengangguk singkat. Tapi bagaimana? Sebentar, maksudku bagaimana cara mengikuti dedemit? Bukannya mereka tidak kasat mata? Ide macam apa ini? Kita lakukan satu ritual agar kamu bisa seutuhnya melihat mereka. Bagaimana? Kalau kamu bukan pengecut, aku yakin Sita yang berani ini bakal mau melakukan semuanya demi Sakti. Aku pertimbangkan sesaat. Otakku berputar dengan cepat, ingin rasanya menolak, toh semua tidak ada hubungannya denganku. Aku pergi ke kota pun, mereka tidak bakal bisa menemukanku. Tetapi sekelebat bayangan Sakti muncul, membuatku spontan mengangguk. Baik, kalau begitu ayo kita lakukan. Najib menggeleng. Kenapa aku harus ikut? Atau kamu berharap aku mau menikah denganmu? Tanya Najib. Aku melongo, sedang bicara apa dia? Bukannya tadi dia meminta untuk melakukan sebuah ritual? Kamu yang memulai, kamu juga yang harus mengakhiri. Aku tidak sudi masuk ke tempat terkutuk itu, kata Najib menyeringai. Pengecut, katakan saja bagaimana caranya biar aku lakukan sendiri, ucapku sambil menoleh ke arah Cungkup. Sejenak aku pikir aku melihat ada bayangan Rati berdiri di sana walau tidak terlihat jelas ekspresinya. Ambil kain yang diikat di salah satu rangka keranda. Ambil bambunya juga. Setelah itu ikuti kemana Kromoleo pergi. Saat kamu tahu korban yang dituju, tancapkan bambunya di depan rumah itu, kata Najib. Hanya seperti itu? Tantangku mulai muak dengan laki-laki ini. Najib terlihat mengangguk. Ada satu pantangan. Saat kamu melakukan itu semua, jangan sampai Kromoleo tahu kalau kamu mengikuti mereka, katanya serius. Maksudnya bagaimana? Jangan sampai Kromoleo tahu kalau aku sedang mengikuti mereka. Tapi bagaimana caranya? Jangan membual. Dedemit itu bakal tahu kalau aku mengikuti mereka. Benar kan? Selama ini aku cukup sering melihat film horor dan dengan pemikiran logis pun tidak mungkin kita bisa membodohi dedemit. Sita. Aku dengar dari Panca kalau kamu wanita cerdas, tapi sepertinya ungkapan orang tolol lebih cocok untukmu. Aku sudah bilang kan, kita lakukan ritual. Jangan berbelit, katakan saja ritual apa itu? Umpatku mulai meledak. Najib tampak mempertimbangkan, kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri bergantian seolah sedang menilaiku. Yakin, mau melakukan ini semua? Sudahlah, jangan banyak bicara, katakan saja. Benar-benar manusia ini kenapa malah mengulur waktu dan berbuat sesuatu yang tidak penting. Baik, tetapi berjanjilah untuk mengikuti semua perintahku. Apapun yang kuminta, kamu tidak boleh menolak. Dan jika sudah melakukan ritual ini, kamu tidak boleh berhenti di tengah jalan. Aku mengangguk kaku, mengiyakan semua yang diucapkannya. Kalaupun bukan karena Sakti, mana mungkin aku mau. Sekarang kita pulang ke rumah nenekmu. Dan jangan bilang apapun, paham? Ucap Najib sambil berpaling dan mulai melangkah pergi. Aku diam, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh laki-laki ini. Kembali ku tengok ke arah Cungkup dan ternyata Rati masih berdiri di sana, memperhatikan kami dari tadi. Setelah kembali ke rumah Nekmar, ternyata aku dapati rumah sudah penuh dengan beberapa tambahan orang. Assalamualaikum, ucap Najib. Waalaikumsalam. Sita, bagaimana? Tanya Bulik Fatma. Aku menggeleng menegaskan kalau tidak menemukan petunjuk apapun. Sita, ini Pak Kades dan Basuki, sesepuh desa ini, terang Nekmar. Aku hanya mengangguk sopan, tidak bertanya lebih. Biarlah, aku sudah berjanji untuk tidak mengutarakan apapun. Bagaimana, Jib? Ada petunjuk, sudah dicari di semua tempat. Kami kembali ke Cungkup itu, tidak ada siapapun, kata Najib. Pak Kades mengangguk singkat lalu berpaling ke arah Om Panca. Panca, meskipun ini bukan hal biasa, aku menyarankan untuk tetap melapor ke polisi. Terlepas dari cerita kalian, aku takut kalau ini memang kasus penculikan, kata Pak Kades. Ia menatapku sesaat,
Sejujurnya aku paham kalau Pak Kades mencurigaiku sebagai dalang dari semua ini. Tapi bagaimana kalau anakku benar dijadikan tumbal? Tanya Bule Fatma gemetar. Shh, jangan bicara sembarangan. Pinta Nekmar langsung mendekap Bule Fatma. Aku akan mencoba berkomunikasi dengan mereka, ucap Mbak Sugi. Mereka? Siapa yang dimaksud mereka oleh Mbak Sugi? Apa orang tua ini bisa berkomunikasi dengan makhluk astral? Sekarang kalian beristirahatlah, ucap Mbak Sugi sambil berdiri dan berpamitan pulang. Selepas kepergian mereka, aku langsung membersihkan diri dan masuk ke dalam kamar. Kepalaku begitu pusing memikirkan semua kejadian yang tidak masuk di akal ini. Begitupun memikirkan ritual yang bakal kujalani. Sakti, kenapa membuat banyak orang begitu repot? Awas saja, kalau ketemu, bakal ku gantung bocah itu dengan posisi terbalik. Pagi menjelang, aku terbangun dengan kondisi kebingungan. Mencoba mencerna kenapa perasaanku begitu gundah, aku hela nafas panjang, lalu bergegas keluar kamar. Tapi tidak mendapati siapapun, kecuali Nekmar yang sedang sibuk di dapur. Nek, Duk, sarapan dulu. Panca dan Fatma sedang ke kantor polisi, jelasnya sebelum aku bertanya. Aku turuti, meski tidak bernafsu. Aku harus mengisi perut untuk menambah energi. Siapa tahu ritual yang akan kulakukan bakal menguras tenaga. Najib itu pemuda yang tekun, nenek yang mengurusnya semenjak kecil, ucap Nekmar. Memangnya kenapa, Nek? Tanya aku tidak paham dengan arah pembicaraannya. Nenek sudah tua, Duk. Nenek tidak mau kamu hidup sendiri setelah ini, ucap Nekmar. Dahiku berkerut. Sepertinya aku tahu arah pembicaraan ini. Maksudnya? Tanyaku memastikan. Mau ya, Nduk, kamu nenek nikahkan dengan Najib. Aku menghela nafas panjang. Benarkan kalau nenek serius dengan ucapannya semalam? Apa harus dibicarakan sekarang, Nek? Toh Sakti juga belum ketemu kan? Kataku mencoba mengelak. Sita, sudah cukup nenek kehilangan Tati. Nenek mohon, mau ya kamu nikah sama Najib. Soal Sakti, nenek yakin pasti kalian bisa menemukannya, ucap Nekmar. Kupandangi raut wajah tua itu. Aku masih tidak paham kenapa Nekmar bisa berbicara seperti itu. Tapi haruskah aku mengalah? Toh aku tidak pernah mengenal Najib. Menikah itu bukan hal yang main-main. Ya sudah, terserah nenek saja. Ya, lebih baik seperti ini dulu. Baru setelah Sakti ketemu, aku akan membicarakannya lagi. Matur nuwun ya, Nduk, ucap Nekmar memelukku erat. Setelahnya aku kembali ke kamar, berniat pergi ke Cungkup untuk mencari petunjuk. Namun saat hendak pergi, ternyata Najib sudah berdiri di teras rumah. Ayo, ucapnya saat melihatku dan langsung melangkah pergi. Aku tidak menjawab, jengkel dengan sikap laki-laki itu. Kalau bukan karena Sakti, aku tidak bakal sudi menerima perintahnya. Beberapa menit kami berjalan, akhirnya sampai di sebuah rumah sederhana di mana dindingnya hanya separuh, sisanya tertutup oleh papan kayu. Rumah siapa? Najib tidak menjawab. Ia sekedar menggerakkan dagunya memintaku agar masuk ke dalam. Dan siapa sangka ternyata sudah ada Om Panca dan Pak Kades di sana. Om Panca? Sita kira masih di kantor polisi. Sita, duduk dulu. Segera ku tengok ke arah Najib untuk meminta petunjuk. Namun sepertinya laki-laki ini tidak mau memberitahu. Kenapa, Om? Sudah, kita tunggu Mbak Sugi dahulu. Beberapa menit kami hanya diam sibuk dengan pikiran masing-masing. Hingga, sudah siap, ucap suara serak dari arah dalam rumah. Aku berpaling bergantian menatap Om Panca, Najib dan Pak Kades untuk meminta penjelasan kepada mereka. Tetapi tidak satupun membuka suara. Siap apanya? Tanyaku penasaran. Sita, maaf karena sudah meminta hal besar. Tapi tolong bantu Om untuk menemukan Sakti. Memangnya dari kemarin kita ngapain? Main petak umpet? Tanyaku. Mereka semua diam. Terlihat Om Panca begitu keluh untuk berbicara. Om, tanyaku sekali lagi. Om Panca menghela nafas panjang. Matanya tertuju tepat ke arahku. Semalam Najib sudah memberitahumu soal ritual itu? Tanya Om Panca. Aku mengangguk.
Menunggu penjelasan darinya, aku tidak mengerti bukannya Najib meminta untuk tidak menceritakan apapun. Kenapa Om Panca tahu ritual itu? Apa kamu bersedia? Tanya Om Panca. Langsung saja Om, apa yang harus aku lakukan untuk menemukan sakti? Ucapku tidak sabaran. Om Panca tampak mengumpulkan keberanian. Cukup lama aku menunggu ucapannya. Menikahlah dengan Najib dan lakukan ritual itu, ucap Om Panca dalam satu tarikan nafas. Ah, menikah? Apa maksudnya? Tanyaku kebingungan, bergantian menatap satu persatu orang yang ada di sana. Jangan salah sangka. Aku tidak pernah meminta ini semua. Kalau bukan karena aku sudah ditandai, aku pun tidak sudi. Lihat saja dandananmu, jauh dari kata menawan. Tukas Najib kejam. Aku melotot ke arahnya, jauh dari kata menawan, katanya. Apa kabar dengan dandananmu? Sebentar Om, tolong jelaskan dulu. Om Panca menarik nafas. Ia menoleh ke arah Mbak Sugi yang diberikan anggukan persetujuan. Dulu sekali pernah terjadi hal serupa. Warga desa dihebohkan dengan kemunculan dedemit pembawa keranda. Satu persatu warga meninggal dengan kondisi tidak lazim. Terus apa hubungannya aku menikah dengan orang itu? Tanyaku sambil menunjuk ke arah Najib. Duh, sabar, ucap Mbak Sugi saat aku mulai menyela. Kamu ingat kenapa memimpikan Kromo Leo dan ibumu? Tanya Om Panca. Memoriku mundur ke belakang, mengingat mimpi yang kualami beberapa waktu lalu. Kejadian di mana aku selalu melihat sosok ibu yang tergantung di atas sebuah keranda bambu. Tidak akan pernah lepas ikatan yang terjadi antara Kromo Leo dan keluarga kita. Seharusnya ibumu yang melakukan ini semua, tetapi dia meminta untuk pergi. Kami hanya bisa menahan agar dedemit itu tidak keluar dari tempatnya. Tapi sepertinya semua berubah. Ada seseorang yang sengaja melakukan ritual serupa dengan apa yang sudah dilakukan oleh buyut kita. Jelas Om Panca. Aku diam 1000 bahasa. Ikatan dengan dedemit. Apa ini jawaban kenapa mereka menghantuiku? Waktunya semakin sempit. Tolong, kalau sakti tidak ditemukan sampai malam Selasa Kliwon, bukan hanya keluarga kita, tetapi warga desa bakal mendapat malapetaka. Lalu setelah menikah dengannya, apa yang harus aku lakukan? Menjadi istri yang taat pada suami? Tukasku jengkel. Sungguh kalau begini caranya ini persekongkolan. Aku tidak harus bertanggung jawab untuk keselamatan semua orang di desa ini. Setelah kalian menikah, kita lakukan ritual di cungkup itu seperti yang diucapkan Najib kemarin. Jelas Om Panca. Om, tapi ini soal masa depan Sita, jangan bercanda lah. Kataku mulai naik pitam. Om akan bertanggung jawab. Om pastikan Najib orang yang layak. Semua biaya kehidupan kalian sementara bakal Om tanggung. Aku melotot ke arah adik ibuku itu. Apa ini tujuan mereka dengan mengajakku datang ke desa ini? Tapi kenapa harus dia? Tanyaku penasaran. Karena buyutnya juga melakukan ritual serupa, ucap Mbak Sugi. Aku mendengus kesal, tanganku spontan memijat pelipis. Lalu kalau mereka yang melakukan, kenapa aku dan Sakti yang menjadi korban? Benar ucapan Rati, manusia memang serakah dan siap melakukan apapun demi tujuan mereka. Sita, tanya Om Panca. Aku menggeleng tidak tahu harus berucap apa. Bahkan aku juga bingung mesti bertindak seperti apa. Kenapa semua bisa terjadi seperti ini? Sita, tolong. Tapi aku masih tidak paham kenapa harus aku dan kenapa Sakti yang harus menjadi tumbal terakhir. Aku menatap bergantian, mulai dari Om Panca, Najib, Mbak Sugi, bahkan Pak Kades yang dari tadi diam tidak bersuara. Seperti yang kubilang tadi, seharusnya ibumu yang melakukan ini semua, tapi bapak dan ibuku justru membuat Tati keluar dari desa ini, ucap Om Panca mulai tampak frustasi. Baik, aku bisa menerima alasan itu. Tapi kenapa mesti Sakti? Apakah karena hari lahirnya? Kenapa bukan anak lain? Tanyaku mencoba mengulur waktu selama mungkin, mencari penolakan agar bisa lepas dari jebakan pernikahan ini. Sakti terlahir karena apa, Om? Karena kami juga melakukan ritual di cungkup itu, jawab Om Panca. Aku terhenyak. Ini menjawab semuanya. Kenapa Sakti begitu aneh? Kenapa Sakti begitu tertarik dengan cungkup itu? Sudah,
Maaf, tanya Om Panca. Sudah puas mencari masalah? Pernah berpikir kalau dampaknya bakal jauh ini? Tanyaku. Om Panca tidak menjawab, kepalanya menunduk, tangannya terkepal kuat seperti menahan emosinya. Om, ini alasanmu memintaku untuk datang ke tempat ini. Ini alasanmu agar aku mau menikah dengan orang yang tidak aku kenal sama sekali. Karena perbuatanmu. Om Panca masih diam menunduk. Tidak bisa aku lihat raut wajahnya. Apa kamu juga yang membuat ibuku bunuh diri? Tanyaku pelan. Om Panca mendongak. Jelas aku lihat laki-laki ini mengalah dengan egonya. Air matanya mengalir membasahi pipi. Aku memang melakukan ritual untuk mendapatkan anak. Tapi aku bukan pembunuh, ucapnya tegas. Bukan pembunuh apanya? Nyatanya sekarang aku dan kalian juga bakal mati kan? Tidak perlu jenius untuk mencerna ini semua. Ada orang yang memanfaatkanmu untuk mencari tumbal, begitu kan? Dok, dengan kamu bertemu Danyang di tempat itu, berarti memang kamu yang dipilih. Maaf ya, Dok, ini bukan cuma untuk keluarga kalian. Aku takut malapetaka itu akan datang, ucap Basuki lembut. Aku memejamkan mata, menghirup nafas panjang dan dalam. Aku memikirkan semua resiko yang bakal terjadi. Baik, aku akan menikah dengannya. Tapi aku punya satu syarat. Om Panca mendongak. Apa? Biar Om lakukan. Setelah menikah, aku tidak mau disentuh oleh dia. Semua orang di ruangan itu tercengang. Mereka saling tatap satu sama lain. Cip, kamu tidak memberitahu ritualnya toh? Tanya Basuki. Najib menggeleng. Kalau aku memberitahu, pasti dia langsung menolaknya, Mbah. Ucap Najib sambil menyesap rokok di tangannya. Basuki tidak menjawab. Ia berpaling ke arahku dan berkata lembut. Dok, salah satu syarat agar ritual itu berhasil adalah dengan sepasang suami istri yang sudah melakukan hubungan badan, ucap Basuki. Mata kananku berkedut. Apalagi ini? Bukannya Najib mengatakan kalau ritual yang akan dilakukan itu hanya mengambil bambu di keranda, terus menancapkan di rumah yang sudah ditandai. Aku memijat pelipisku, tidak menyangka jika harus seperti ini. Kalau begini caranya, Najib dong yang untung. Baik, terserah kalian saja. Tapi aku mau Om Panca menjamin semuanya. Ingat, semuanya, ucapku sambil mengusap air mata yang muncul di ujung mataku. Aku pastikan kalau Najib laki-laki yang bertanggung jawab, ucap Om Panca serius. Sedangkan Najib masih seperti orang melamun. Sedari tadi dia hanya diam memperhatikan kami. Entah apa yang ada dalam pikirannya saat ini, aku tidak mau menduga. Prosesi pernikahanku dengan Najib begitu sederhana. Aku tidak memakai riasan apapun. Upacara sakral itu hanya dihadiri oleh beberapa orang saja. Maaf ya, Nduk, ucap Nekmar. Perempuan itu menangis terseduh. Ia memelukku erat seolah meminta penenangan yang tidak bisa aku berikan. Ya, beginilah hidup. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Baru semalam aku diperlihatkan berbagai macam jenis dedemit. Siangnya aku sudah menjadi istri dari orang yang sama sekali tidak aku kenal. Malam kembali menjelang. Aku dan Najib sudah melakukan semua yang diperintahkan oleh Basuki, meski tanpa rasa. Tapi itulah salah satu syarat agar aku dan yang lainnya bisa selamat dari malapetaka ini. Bersiaplah, setelah ini kita pergi ke rumah Basuki, baru kecungkup terkutuk itu, kata Najib. Aku harus melakukan ini sendiri. Najib menoleh ke arahku. Ia menghela nafas panjang. Kita lakukan berdua, tapi aku punya satu permintaan. Apa? Tanyaku singkat. Meski dia suamiku sekarang, rasanya masih canggung untuk menunjukkan kemesraan. Ingat, aku menikah dengannya karena ritual bodoh itu. Jangan menangis kalau aku benar-benar mati, ucapnya sambil nyengir mengeluarkan gigi. Sial, baru saja menikah sudah menjanda, ucapku spontan. Kami saling tatap lalu tertawa bersamaan. Sungguh rasanya semenit ini seperti menjalani hidup normal layaknya orang lainnya. Kami berjalan dalam diam, menembus kabut malam. Masing-masing dari kami menggenggam senter untuk menerangi jalan. Apa tidak ada warga yang tahu kalau Kromoleo muncul kembali? Mungkin mereka sudah menyadari, tapi menolak untuk tahu. Lagi pula masalah ini memang disimpan rapat-rapat, ucap Najib. Lalu bagaimana kalau dalang dari semua ini menyadari apa yang sedang kita lakukan?
Tanyaku sambil berusaha menghindari genangan air. Najib berhenti mendadak. Ia menoleh ke arahku. Tatapannya seperti orang linglung. Panggilku panik. Takut laki-laki ini kesurupan dedemit kampung. Najib mengerjap. Aku tadi sudah matikin kompor belum ya? Bangsat. Umpatku langsung mendahuluinya. Mau kemana? Tanya Najib. Cungkup lah, mau kemana lagi? Tukasku saat berbelok ke arah ladang. Kita ke rumah Basuki dulu. Setelah semua siap, baru ke Cungkup. Ujar Najib sambil menarik tanganku, tetapi langsung aku tepis. Meski aku sah menjadi istrinya, tapi masih ada penolakan untuk disentuh olehnya. Aku bisa sendiri, ujarku dingin. Najib hanya mengangkat bahunya, tidak berkomentar lebih. Aku tahu rasanya kehilangan orang tua, kata Najib di belakangku. Terus, sautku tanpa menoleh. Entahlah, mungkin aku sekedar bersimpati kepadamu. Orang tuaku juga meninggal dengan cara yang sama. Itu pilihan mereka. Kalaupun aku tahu itu bakal terjadi, mungkin air mata ini tidak bakal keluar untuk menangisi tindakan bodoh mereka, kataku penuh penekanan. Najib tidak menjawab. Bahkan tidak aku dengar langkah kakinya. Kenapa? Tanyaku saat mendapati Najib masih diam di tempatnya. Panca benar, kamu memang tidak punya hati, katanya lalu berjalan mendahuluiku. Tidak punya hati? Siapa yang tidak punya hati? Kalau aku tidak punya hati, mana mau melakukan ini semua? Kampret memang si Panca. Sesampainya di rumah Basuki, ternyata orang-orang sudah berkumpul di sana. Dok, panggil Neymar memintaku untuk duduk di sampingnya. Aku menurut. Segera ia memelukku dengan erat. Setelah ini selesai, tinggallah di desa ini, urus ladang peninggalan kakekmu. Najib melongo, sedang aku tampak tidak peduli. Paling ladang milik kakek juga tidak bisa menghasilkan apa-apa. Serius, Bude? Tanya Najib tidak percaya. Neymar mengangguk, sedang Najib langsung bersyukur sejadi-jadinya. Kenapa begitu senang? Tanyaku lirih pada Najib. Kamu tidak tahu? Aku menggeleng, membuat semua yang ada di sana menatapku aneh. Ladang milik kakekmu itu yang paling besar di sini. Jangan dikira nenekmu itu orang miskin, bisik Najib. Paling juga cuma sepetak. Buatmu aja lah, kataku tidak peduli. Sepetak gundulmu, ladang punya kakekmu itu hampir separuh desa ini, tukas Najib. Mataku membulat sempurna. Separuh desa. Kenapa ibu tidak pernah bercerita? Kenapa malah memilih hidup sederhana kalau dia anak orang berada? Ya sudah, buatku, ucapku dengan mata berbinar menatap Neymar penuh kasih. Dih, mata duitan, kata Najib. Sudah, kalian bisa bermesraan setelah urusan ini selesai. Sekarang persiapkan diri kalian, tukas Om Panca. Aku hanya mendengus. Bermesraan apanya? Nyatanya setelah laki-laki itu puas, dia langsung pergi meninggalkanku. Batinku dongkol. Sudah siap semua, kata Basuki. Pak Kades belum datang, kataku penasaran. Dia sedang ada urusan. Penting sekarang kita lakukan ritualnya, ucap Basuki. Setelah itu ritual kembali kami jalankan. Kali ini aku dan Najib dimandikan dengan berbagai macam kembang. Basuki juga menyalakan kemenyan dan dupa di atas angklo dan mulai berputar-putar mengelilingi kami. Sungguh, kalau bukan karena Sakti dan nenek, aku tidak sudi melakukan ini semua. Sekarang, kalian pergilah ke Cungkup, lakukan ritual serupa di depan makam dan di depan keranda. Kalau Danyang itu muncul, segera berikan kain ini. Baru kalian ambil kain yang terikat di keranda, ucap Basuki serius. Lalu setelah itu, jantungku mulai berdegup kencang. Ini pertama kalinya aku melakukan sesuatu yang berhubungan dengan hal gaib secara sadar. Apalagi jika ritual ini berhasil, mata batinku bakal terbuka seutuhnya. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana jadinya kalau aku terus melihat hal-hal yang mengerikan seperti itu. Bawa kendi dan beras kuning ini, campurkan dengan kain dan tanah dari makam itu, lalu basuhkan ke wajah kalian, ucap Basuki. Setelah itu menunggu kromol itu muncul dan menancapkan bambu di rumah yang sudah ditandai. Tebakku. Basuki mengangguk. Semalaman ini kalian akan terus mengikuti dedemit itu. Ketika mereka berhenti di satu rumah, sebarkan juga beras kuning yang kalian bawa, kata Basuki. Lalu bagaimana kalau mereka tahu apa yang sedang kita lakukan?
ada kemungkinan mereka bakal tahu. Tetapi selama kalian yang diberikan oleh Danyang itu masih ada, kalian aman. Dan ingat Sita, cuma kamu yang mendapat petunjuk di mana dia bakal muncul, ucap Basuki. Aku memandang ke arah Najib. Raut wajahnya tidak bisa ditebak. Aku tahu gilirannya nomor 2 setelah Pak Suhar. Kami berangkat dulu, kata Najib berdiri dari duduknya, sedang aku langsung mengikuti laki-laki itu. Selepas keluar dari rumah Basuki, cuaca tidak berpihak. Udaranya dingin berkabut, ditambah rintik hujan yang membuat suasana makin mencekam. Kami berdua berjalan pelan, sengaja tidak menyalakan senter, agar warga desa tidak mengetahui apa yang sedang kami lakukan. Jib, panggilku. Kenapa? Tanya Najib tanpa berpaling. Kenapa bukan Om Panca yang melakukan ini semua? Karena dia sama seperti buyut kita, jiwanya sudah ternoda untuk urusan duniawi. Meskipun dia melakukan ritual pembukaan mata batin, itu tidak akan berhasil. Aku ingat sekarang, saat Kromo Leo muncul di Cungkup, hanya dia yang tidak mendengar suara bisikan mereka. Lalu setelah ini selesai, apa Sakti bakal ketemu? Sakti sedang disembunyikan oleh orang yang melakukan ini semua, dan jika malam ini kita tidak bisa menemukannya, jasad Sakti pasti sudah tergantung di Cungkup pada malam Selasa Kliwon. Jelas Najib bergetar. Bangsat, kenapa masih ada manusia seperti itu? Najib tidak menjawab, melainkan memintaku agar menyerahkan kendi yang sedari tadi kubawa. Sesampainya di Cungkup, hujan turun dengan lebatnya, bahkan suara gemuruh guntur mulai terdengar memekakan telinga. Takut, ucap Najib saat mendapati aku. Dia mematung. Menurutmu, siapa coba yang tidak takut saat mempertaruhkan hidupnya secara sadar? Rasanya seperti tidak ada batas antara hidup dan mati. Najib membuka pintu Cungkup, langsung saja tercium aroma dupa yang begitu kuat. Kupandangi sekilas tempat itu, enggan rasanya untuk masuk kembali ke sana. Ayo, ucap Najib langsung menarik tanganku. Sekarang kami berdua sudah bersimpuh di depan makam dengan angklo dan kendi yang kami bawa dari rumah Basuki. Cers! Najib menghidupkan dupa dan kemenyan. Aroma khas dari benda itu langsung menguar hebat. Entah ini hanya perasaanku saja, tetapi kenapa udara sekitar terasa begitu sesak. Tutup matamu, biarkan pikiranmu kosong, rasakan saja semua yang keluar masuk di pikiranmu. Kalau Danyang itu muncul, jangan lari. Menutup mata? Tidak. Itu salah satu hal yang kuhindari saat ini. Bagaimana kalau para dedemit itu muncul dan aku masih asik berfantasi dengan pikiranku? Tidak, mending kita tunggu saja dengan mata terbuka seperti ini. Lakukan saja, aku akan menjagamu, kata Najib kesal. Kupandangi manik matanya. Setelah yakin laki-laki ini tidak berbohong, perlahan kutelehkan kepalaku ke depan, lalu menutup mata. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.